Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asna, NIM 2000-2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tia Ayuningrum. Yang mana pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang saudara pahami mengenai kurikulum? Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kurir dan kurir, yang merupakan istilah bagi tempat berpacu, berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan yang harus dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Dengan kata lain, rute tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Konsekuensinya adalah siapapun yang mengikuti kompetisi harus mematuhi rute kurir tersebut. Baiklah, di sini saya mengambil beberapa pendapat ahli mengenai kurikulum. Yang pertama, menurut GRJF tahun 1968, beliau berpendapat bahwa kurikulum adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan saya juga mengambil pendapat dari Inlaw ambil pada tahun 1000 yang ditemukan pada tahun 1966. Beliau mengemukakan kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pemahaman saudara tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah? Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum tingkat satuan pendidikan secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetisi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah, standar pendidikan dasar dan menengah sebagaimana terbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan 2003 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pertanyaan yang ketiga, bagaimana pemahaman saudara mengenai administrasi kurikulum pada tingkat nasional dan sekolah? Administrasi kurikulum di tingkat nasional itu kurikulum direncanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Hal-hal yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat yaitu yang pertama, penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan program dan pengembangan kurikulum, garis-garis besar kurikulum, dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan satuan acara pengajaran. Dan administrasi kurikulum di tingkat sekolah. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang dicanangkan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan hal ini,
pada tingkat sekolah apapun yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus terhadap segala usahanya pada praktek belajar mengajar, proses belajar mengajar. Pertanyaan yang keempat, apa saja prinsip kurikulum dan jelaskan. Yang pertama, prinsip kurikulum terbagi menjadi dua, prinsip kurikulum umum dan prinsip kurikulum khusus. Pertama, prinsip umum yang terdiri dari prinsip relevansi. Prinsip relevansi merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini dapat dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya. Kurikulum menjadi tidak bermakna. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang sebagai fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk melakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Kurikulum prinsip yang ketiga, kontinuitas. Kontinuitas itu sama dengan berkelanjutan. Perkembangan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Artinya, bagian-bagian aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satu pendidikan dan tingkat perkembangan siswa. Prinsip selanjutnya, prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Prinsip selanjutnya, prinsip efektivitas. Prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah. Keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas, karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip khusus dari kurikulum. Yang pertama, prinsip khususnya yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek tujuan khusus. Yang kedua, prinsip selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan tiga hal dalam mempertimbangkan kurikulum. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip khusus selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran. Yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individu siswa. Yang ketiga, apakah metode atau teknik yang dilakukan memberikan urutan kegiatan bertingkat. Dan selanjutnya, apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Prinsip selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Yaitu yang pertama, alat atau media pengajaran apa yang diperlukan. Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, waktu pembuatan. Bagaimana pengorganisasi alat dalam bahan pengajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain.
bagaimana peintegrasiannya dan keseluruhan kegiatan belajar. Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Dalam penyusunan alat penilaian, hendaknya diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Rumuskan tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Uraikan dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Hubungkan dengan bahan pengajaran. Tuliskan butir-butir tes. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal berikut. Bagaimana kelas, berapa lama waktu dibutuhkan, apakah tes tersebut berbentuk uraian, berapa banyak butir tes perlu disusun, apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau murid. Ketiga, dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, norma apa yang digunakan di dalam pengolahan tes, apakah menggunakan formula Gaussian. Ketiga, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masa. Selanjutnya, skor standar apa yang digunakan, untuk apakah hasil tes digunakan. Sekianlah uraian dari prinsip khusus dan prinsip umum dari prinsip kurikulum. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa kurikulum di Indonesia berubah dan kurikulum apa yang dipakai saat ini? Kurikulum tingkat 1 pendidikan diganti dengan kurikulum baru. Kurikulum di Indonesia yang digunakan yaitu kurikulum tingkat 1 pendidikan atau KTSP dan diganti dengan kurikulum baru yang akan mulai diterapkan tahun 2014. Dalam perubahan kurikulum tersebut, khusus untuk jenjang sekolah dasar, mengalami banyak perubahan standar kurikulum. Di sekolah dasar akan diterapkan sistem pembelajaran berbasis tematik integratif. Banyak yang mempertanyakan dengan sikap pemerintah dalam hal ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang melakukan perubahan kurikulum di kalangan masyarakat atau pendidik memang sudah sering terdengar. Jika diganti menteri, maka akan juga ganti kurikulum. Kontroversi terhadap perubahan kurikulum ini terus bermunculan. Banyak pihak menanyakan alasan digantinya kurikulum. Penataan kurikulum pendidikan yang akan diterapkan Juni 2013 ini adalah salah satu target yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi alasan terjadinya perubahan yaitu banyak apabila sudah berganti menteri dan juga banyak penataan kurikulum yang terjadi di sekolah-sekolah. Untuk pemakaian kurikulum saat ini, kurikulum yang digunakan pada saat ini yaitu kurikulum 2013 atau K13 yang merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang ditampilkan dan materi yang ditambahkan. Baiklah, itulah jawaban pertanyaan dari Ningrum. Itulah jawaban-jawaban yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kejanggalan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.